Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Saputra, nomor induk mahasiswa 2019 020833. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih itu Blue Ocean dan Red Ocean Strategi. Mata kuliah Manajemen Strategis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kausar SESIP MBA. Untuk yang pertama, apa sih itu Blue Ocean Strategi? Jadi, Blue Ocean Strategi itu adalah tentang merancang dan memperoleh target pasar yang potensial dengan memunculkan permintaan baru. Dengan kata lain, strategi tersebut memacu perusahaan untuk menawarkan produk yang sangat bernilai kepada konsumen dan mendukung perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan mengungguli persaingan. Label harga produk umumnya dipertahankan pada sisi yang lebih konservatif karena monopoli mereka. Pendekatan Blue Ocean ini menghindari ideologi untuk mengungguli persaingan dan menegaskan untuk menciptakan kembali batas-batas pasar dan beroperasi dalam ruang yang baru lahir. Selanjutnya yang kedua itu Red Ocean Strategi. Nah, kalau Red Ocean ini adalah industri yang saat ini ada atau yang kita sebut target pasar yang diperebutkan. Di Red Ocean ada batasan industri yang jelas, yang diketahui dan terbuka untuk semua, karena pengenalan dengan aturan kompetitif dan penerimaan batas yang ditarik. Ruang pasar menjadi ramai dan akibatnya ada penurunan pertumbuhan dan profitabilitas. Jadi pada intinya Red Ocean dan Blue Ocean ini, yang Blue Ocean yaitu jenis pasar yang tidak diketahui banyak orang, sehingga persaingannya sedikit atau cenderung dalam dan tenang. Untuk Red Ocean sendiri itu jenis pasar yang sudah diketahui banyak orang, sehingga persaingan amat ketat atau cenderung berdarah-darah. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan atau membuat Blue Ocean Strategi? Nah, untuk mengembangkan Blue Ocean Strategi ini ada 4. Untuk yang pertama yaitu kembangkan. Biasanya ini mencakup poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri dengan mengacu pada lini produk, label harga, dan kualitas layanan. Sebuah startup harus menganalisis pro dan kontra dari organisasi yang ada dan strategi mereka untuk aspek utama diferensiasi, itu untuk kembangkan. Untuk yang kedua yaitu kurangi. Biasanya ini menunjukkan arena produk atau layanan organisasi yang menggambarkan karakter penting dalam industri tetapi tidak mutlak bersifat esensial. Oleh karena itu, proporsi produk dapat dikurangi tanpa sepenuhnya menghapusnya. Untuk yang ketiga yaitu singkirkan. Ini menunjukkan arena organisasi atau industri yang dapat dihilangkan secara mutlak untuk tujuan memotong biaya dan juga untuk membuat pasar yang benar-benar baru. Kadang-kadang produk yang baru dibuat dapat menyebabkan pembunuhan sendiri atas produk yang sudah ada, dan dengan demikian menyebabkan keengganan untuk mengganggu sumber pendapatan yang sebenarnya sudah usang. Untuk yang keempat, ciptakan. Biasanya ini mendorong untuk perusahaan membentuk produk yang luar biasa. Pengenalan lini produk yang sama sekali baru atau layanan mengarah pada pembentukan pasar baru dan titik diferensiasi. Identifikasi kebutuhan pasar, sasaran memberikan pengetahuan yang baik tentang penambahan langkah-langkah unik dan akibatnya melacak kemajuan untuk menggambarkan Blue Ocean. Untuk yang selanjutnya, contoh Blue Ocean yang sukses menerapkan strategi Blue Ocean.
yaitu Yamaha Mio. Yamaha mengeluarkan contoh Blue Ocean strategi dengan mengeluarkan motor jenis Mio Matic tahun 2003. Pada saat itu jenis motor Matic ini langsung booming menjadi primadona, mampu menggeser pesaingnya, hingga pesaingnya perusahaan Honda mengeluarkan motor jenis Vario Matic tahun 2006. Nah, untuk contoh mudahnya untuk Blue Ocean ini itu seperti pasar yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu misal ada satu tempat yang di situ ada bengkel motor dan juga penjual jus buah dan juga penjual ketoprak. Nah, misal kita ada di bengkel motor tersebut, apabila kita haus kita bisa beli jus buah yang ada di dekatnya, terus apabila kita lapar juga kita bisa beli ketoprak yang ada di dekatnya. Itu termasuk contoh dari Blue Ocean. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan Blue Ocean strategi dan kekurangan Blue Ocean strategi. Untuk kelebihan ada 3. Yang pertama, menemukan pasar tidak tersaingi. Yang kedua, menciptakan permainan baru. Dan yang ketiga, peluang mendapat profit besar. Untuk kekurangan itu ada 3 juga. Yang pertama, sulit menemukan ide yang berbeda. Yang kedua, banyak risiko. Dan yang terakhir, membutuhkan kesabaran dan persiapan lebih. Yang selanjutnya, contoh dari Red Ocean yang sukses dapat dilihat dari pesawat Air Asia. Melihat peluang bahwa penumpang pesawat terbang tidak membutuhkan makan dalam penerbangan jarak dekat, pemilihan tempat duduk di pesawat terbang, dan proses pembelian tiket yang berbelit-belit. Dan sekarang Air Asia hadir dengan pelayanan cukup prima dengan harga tiket yang murah dari pesaing yang memiliki kualitas, kenyamanan, dan harga yang sama. Air Asia bisa mematok harga 50% sampai 80% lebih murah daripada pesaingnya, tepat waktu, serta proses pembelian tiket secara mudah, cepat, dan aman lewat online. Nah, untuk contoh Red Ocean yang mudahnya itu seperti ini. Yang ada di Purwokerto, pusat ACC yang saling berdekatan. Di sini ada mahkota ACC dan ragil ACC, dan juga Oppo servis HP. Atau lebih mudahnya seperti ini. Sebagai contoh, misalkan di suatu daerah sudah ada 2 pedagang bakso dengan jumlah pasar yang tidak cukup banyak. Kemudian ada pengusaha baru yang ingin membuka usaha. Karena melihat bahwa warung bakso yang ada cukup laris, akhirnya dia ikut menjual bakso. Nah, lama-lama kan jumlah pedagang bakso itu di daerah tersebut bertambah menjadi 5. Nah, itu sehingga membuat mereka harus saling berebut pelanggan. Itu untuk Red Ocean. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.